Wah, jadi seperti itu teman-teman. Enak, ini seperti bersepeda di outdoor. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Yoga Pino. Di video kali ini kita akan membahas spinning bike tercanggih untuk saat ini dari Velfone. Tipenya Velfone V1. Nah teman-teman, ini adalah produk terbaru yang masuk ke Indonesia yang merupakan masih saudaranya Yesoul. Bagian yang paling istimewa adalah bagian ini teman-teman, handlebarnya. Ini sudah seperti road bike beneran. Selain itu, ini tuh bisa naik turun. Sejauh ini yang punya kayak gini tuh baru Wahoo Bike. Harganya sudah 70 jutaan. Nah kalau ini tuh masih di bawah 9 juta kayaknya. Tapi sudah memiliki fitur naik turun. Luar biasa. Lalu untuk pengaturannya itu sudah ada di bagian handlebar, jadi kita sudah tidak muter-muter lagi. Oke, kita akan langsung bahas saja dari mulai yang paling bawah, yaitu bagian kaki-kakinya. Kaki-kakinya membentuk huruf Y, yang belakang itu megar gitu, yang depan ada rodanya. Nah roda ini berfungsi untuk memindahkan spinning bike ini teman-teman. Jadi ini seperti ini, yang belakang dinaikkan. Nah ini bisa dipindahkan. Ini teman-teman yang bikin naik turunnya. Dengan inilah spinning bike ini bisa naik turun sudutnya. Bagian mesinnya di cover dengan plastik berwarna hitam dengan motif kayu di bagian belakang sini. Elegan, alami gitu. Lalu flywheel belakang ada lampunya muter. Ini warnanya hijau, artinya resistensinya masih resistensi ringan. Nanti kalau agak berat warnanya akan berubah menjadi biru. Lalu yang lebih berat lagi akan menjadi merah. Ini namanya flywheel. Dalamnya ini besi pemberat. Beratnya sekitar 8 kilo. Dan ini sudah ditutup dengan plastik sehingga kalau ada anak-anak megang ini aman. Pedalnya menggunakan pedal plastik dengan tali seperti ini. Di kaki kita itu biar terkunci gitu teman-teman. Tapi misalnya mau diganti dengan pedal klit seperti klit MTB atau road bike, ini dengan mudah kita bisa ganti. Karena pedalnya itu ulirnya seperti pedal biasa dan mudah diganti karena bagian kunci masuk sini tidak ada yang menghalangi. Seat postnya ini bisa kita naik turunkan teman-teman, dan yang saya suka itu naik turunnya bisa presisi karena nggak ada lubangnya di sini. 1 mili pun itu bisa kita atur. Pengaturan seperti ini juga ada di bagian depan sehingga bisa presisi sekali pengaturannya. Saddle-nya juga bisa di maju mundur. Saddle-nya juga sudah cukup nyaman teman-teman, empuk. Selain itu jika teman-teman kok merasa kurang cocok dengan saddle, teman-teman masih bisa menggantinya. Dudukannya ini dudukan saddle biasa. Nah ini apa, ini warna merah, ini adalah stop. Jadi ketika berputar kita mau segera stop tinggal pencet ini, satu pencetan aja pakai jempol udah langsung berhenti. Sekarang kita bahas handlebarnya teman-teman. Ini seperti road bike, benar-benar seperti road bike. Ada hand gripnya, ini juga seperti yang dipasang pada road bike. Terus posisinya itu juga seperti road bike kalau kita pas pakai. Coba kita lihat ya teman-teman, nyaman sekali posisinya itu. Terus hood ini adalah pengaturan. Yang bagian luar ini adalah pengaturan berat ringannya, resistensinya. Lalu bagian tombol dalam ini pengaturan untuk sudut kemiringan. Kita tes ya. Kita akan menaikkan sudutnya, pura-pura ditanjakan. Ini posisi 0 seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah maksimal segini 8. Tombol ini juga kita bisa pencet secara ditahan seperti ini. Ini langsung turun ke -2. Paling turun kita coba -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah -8 ini paling pol. -8. Kita nolkan lagi. Posisi tangan kita juga enak teman-teman, bisa di sini agak tegak, nyantai, lalu di hood seperti ini, lalu posisi racing di sini. Untuk bagian pembawa HP ini ada tatakannya, tinggal taruh ada seperti ini, tapi ini nggak bisa diatur sudutnya. Udah pas, tapi menurut saya ini udah
pandangan kita itu pas. Kalau misalnya mau pakai tablet yang lebih besar masih bisa, ini bisa kita naikkan, dan ini penguncinya sehingga lebih aman. Nah, apa ini? Ada bulat-bulat di bagian tengah. Nah, ini seperti semacam speedometer. Ini bisa diputar juga untuk mengubah resistensi. Kalau kita mau reset, tinggal kita pencet 1 kali. Ini pause. Lalu pada mode pause kita pencet selama 5 detik untuk meresetnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah pada posisi 0, semua datanya 0. Ketika posisi datanya 0 seperti ini teman-teman, ini nggak bisa diatur nih, nggak bisa diatur, jadi harus dipencet dulu, dipencet ini start, ini baru bisa kita atur. Spinning bike ini sudah ada programnya di dalamnya, ada program 1 sampai 3. Pada posisi belum di start kita bisa putar ini P1, P2, P3. Jadi ini program bawaan, naik turun sama resistensinya itu bisa berubah tiap 10 detik. Tapi kalau mau manual ya bisa, ini pada mode paling awal tadi yang ada 000-nya ini manual semuanya. Sekarang kita coba ya teman-teman, kita start, pencet. Ini resistensi 1, kita bisa lihat hijau, kita beratkan sampai 15. Nah, 15 ini batas ringannya di sini. Kalau kita naikkan jadi 16, warnanya jadi biru. Ini sudah agak lumayan berat ini. Kita turunkan lagi biar ringan. 1 aja. Sekarang kita coba naik turunkan sudutnya dengan cara pencet bagian dalam. Langsung aja ke 8, pencet terus. Ini pura-pura nanjak teman-teman. Lalu langsung kita turunkan ke main 8. Asik teman-teman, ini kayak ndronjong ini. 0 lagi. Wah, jadi seperti itu teman-teman, enak ini, seperti bersepeda di outdoor secara nyata. Tinggal ini kita sambil lihat YouTube. Wah, enak. Tapi capek, berhenti dulu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba ketika dipakai untuk main Zwift. Nah, sekarang kita akan mencoba menghubungkan spinning bike ini dengan aplikasi Zwift. Teman-teman install dulu Zwift sama Zwift Companion. Zwift Companion itu untuk menghubungkan dengan Strava. Jadi kita pakai sepeda ini nanti langsung diupload di Strava. Ini kita langsung aja dihubungkan. Kita udah punya akunnya, langsung pencet segitiga. Jadi kita hubungkan power source, controllable sama cadence. Tinggal kita tap-tap gitu teman-teman. Langsung let's go. Nah, ini untuk diperhatikan teman-teman. Jadi naik turunnya spinning bike ini hanya bisa otomatis ketika di mode ini, mode just ride. Jadi selain just ride, naik turunnya itu tidak bisa otomatis, jadi hanya bisa dipindah manual. Kalau di just ride ini semuanya otomatis termasuk resistennya. Jadi resisten otomatis, naik turunnya otomatis, tidak bisa kita pindah secara manual. Jadi bisa dibilang kita kayak naik fixed gear, tanjakan berat, turunnya ringan, tapi tidak bisa kita ganti resistensinya. Kalau yang kita bisa ganti ya selain just ride ini, ada workout dan macam-macam ini. Bisa pindah manual, tapi otomatisnya tidak berfungsi. Jadi kita pindahnya manual.
dan resistensinya juga kita bisa pindah manual. Kita coba aja yang just right kali ini. Kita pilih salah satu, ini aja, start. Ini kalau masih di pause, ini belum jalan, kita harus on kan dulu baru bisa jalan. Ini langsung tanjakan 8% teman-teman, agak berat nih. Nah, ini mulai turun tanjakannya karena turun nih. Turun lagi. Jadi karena tidak bisa kita pindah-pindah, ini kayu hanya berat teman-teman. Naik gradien 2. Nah, seperti itu. Semuanya otomatis kalau di just right, tidak bisa pindah-pindah. Kita coba yang workout. Nah, kalau ini bisa kita turunkan. Nih kita pakai resistensi 1. Kita perberat. Makin kita perberat resistensinya, buat yang keluar juga makin besar. Kecepatannya juga makin kencang. Pada mode workout ini naik turunnya itu fungsinya jadi biar nyaman aja kita gini misalnya. Mantap. Nah, cukup segini aja teman-teman, capek soalnya. Stop. Kesimpulannya, Velfone V1 ini alat latihan sepeda yang luar biasa. Bisa kita kendalikan mau otomatis, mau manual, mau pakai aplikasi Zwift, bisa. Tapi kalau saya favoritnya malah manual. Jadi kita pakai ini dengan pengaturan manual sambil lihat YouTube. Wah, itu enak banget itu. Untuk harga di bawah 9 juta, menurut saya ini sangat worth it, luar biasa. Alat latihan sepeda yang canggih dengan fitur yang seperti ini, posisinya seperti road bike, posisinya enak, mantap. Sepertinya segitu dulu review dari saya. Jika teman-teman pengen membeli spinning bike ini, teman-teman bisa cari di Tokopedia, ketik Velfone. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.